Halo sobat otomotif dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Ya, terima kasih masih tetap menyimak video-video saya. Pada kesempatan kali ini coba saya membagikan pengalaman kerja saya di lapangan, yaitu menangani mobil Suzuki Splash. Suzuki Splash ini di sini lampu cek engine itu kadang-kadang menyala dan kadang-kadang mati sendiri ya. Sekalipun posisi lampu milnya itu, lampu cek engine-nya sudah padam, itu di scan menggunakan scanner itu tetap muncul kode kerusakannya ya, tetap muncul. Nah, seperti yang ditunjukkan di scanner ini tuh, meskipun lampu cek engine-nya nggak nyala, tapi kodenya tetap muncul, tetap terdeteksi ya. Di sini kendala yang dialami unit Suzuki Splash ini itu kadang-kadang mati sendiri, sedang jalan mati, atau kadang-kadang di starter nggak hidup-hidup. Nah, itu kadang-kadang normal lagi, kadang kambuh lagi begitu. Setelah di scan ternyata keluarnya itu throttle aktuator sama modul performa. Nah, berdasarkan pengalaman kita dari mobil ini, itu bisa kita ambil pelajarannya ya. Jadi kalau kondisi mesin emang trouble, terus lampu cek engine atau lampu milnya itu tidak menyala, itu ya jangan sepenuhnya kita percaya, tetap kita harus diagnosa dulu ya. Ya, untuk tahap selanjutnya langsung saja ke inti persoalan pada mobil ini ya, yaitu di throttle bodinya. Throttle bodinya itu ada kemungkinan kotor atau macet, atau bisa jadi juga kemasukan air di situ. Karena itu sealnya itu cuma tipis ya, kalau misalkan dicuci pakai semprot itu bisa masuk ke dalamnya. Kita tes saja dulu pakai kontak on, ini harusnya bergerak ya, seperempat atau gerakannya itu. Nah, di sini gerakannya itu cuma sedikit sekali tuh, nggak ada seperempatnya, kayak berat begitu. Saat di on, di off itu harusnya gerak seperempat bukaan, nggak sampai full, nggak, seperempat. Nah, kalau dilihat dari fisiknya ini sepertinya mungkin ya di dalamnya ini ada gangguan ya. Yang dimaksud dengan modul performa itu ya ini yang hitamnya ini, di dalamnya itu modul performa. Nah, kalau aktuatornya berarti ada di dalamnya itu aktuator motor ya. Nah, modul performa ini ketemunya sama soket yang ada di APP ya, atau di pedal gas, itu masuknya ke situ. Jadi sinyal dari pedal gas itu enggak terdeteksi. Oke, langsung aja kita bongkar ya bagian throttle bodinya ini. Kita bisa gunakan bor ukuran 5 mili.
kita bor dulu bagian pakunya itu semua, ada 6 biji ya. Kita bor dulu semuanya. Nanti setelah dibor bisa diketok pakai paku atau pakai obeng juga lebih gampang ya. Ini saya ketok pakai paku aja supaya lepas. Nah, ini mudah ya cara lepasnya, itu tinggal dibor aja paku ripetnya itu sampai bagian yang lebarnya itu hilang, terus kita ketok pakai paku begini, udah lepas itu. Setelah sudah lepas semua pakunya, itu tinggal kita congkel pakai obeng min ya. Kita pisahkan dulu bodinya. Nah, yang dimaksud aktuator itu adanya di dalamnya ini. Nah, ini aktuator. Itu kejadiannya biasanya seperti itu ya. Agak ini lembab seperti kemasukan air. Nah, ini juga agak berat nih. Diputar pakai tangan saja ini agak berat. Tidak lancar. Nah, itu motor aktuator. Kalau ini yang namanya modul performanya itu. Yang hitam itu modul performa. Itu di modul performa itu rangkaiannya sama seperti ecu ya, cuma dia lebih kecil dan fungsinya juga cuma ngatur buka tutupnya, bukaan gas. Itu di dalamnya ada sensor itu terhubung ke motor. Nah, ini lingkaran ini sensor ya. Sensor di dalamnya ada rangkaian elektronik nih. Nah, di sini ketemunya sama soket. Nah, untuk pembersihan ini, bagian-bagian ini usahakan jangan pakai cairan ya, jangan pakai cleaner atau jangan pakai bensin. Cukup dilap bersih, terus disemprot pakai kompresor aja. Kita lap sampai bersih. Setelah dilap bersih ya bisa kita semprot pakai kompresor. Soalnya itu debu-debu di situ itu mengganggu ya, mengganggu putaran. Di samping mengganggu putaran juga mengganggu sinyal sensor tersebut ya di dalamnya. Ini kalau kita semprot tuh debunya lumayan banyak, itu mengganggu itu. Untuk pembersihannya ya cukup seperti itu aja ya. Kita semprot-semprot aja, kita bersihkan, kita cek bagian gigi-giginya itu ada yang ganjel atau enggak. Kalau digerak-gerakkan udah lancar ya sudah, yang penting itu bersih. Dan poin yang paling penting justru malah di modul performanya ini ya. Nah, itu yang saya lap itu peka sekali itu ya. Itu harus benar-benar bersih, benar-benar bersih itu bagian situ. Ini biasanya kalau lembab
atau bekas kena air itu agak karatan di buletannya itu. Kita bersihkan aja, kita lap. Kalau udah bersih ya kita kembalikan ke ini posisi semula ya, nggak usah disetel-setel itu baut stoppernya itu ya. Itu baut stopper yang pakai kunci L itu udah paten dari pabriknya sana, udah disegel, nggak usah diutak-atik. Itu stasionernya udah otomatis dari ecu ya, ngikuti putaran mesinnya ya. Nah, untuk pemasangannya kita pakai paku ripet yang baru biar kelihatan rapi seperti orisinilnya lagi ya. Jangan pakai baut. Kalau pakai baut itu kadang-kadang kekencangannya itu enggak sama, enggak merata. Nanti sudah yang sebelah udah kenceng, yang sebelah belum, itu kadang-kadang enggak center. Jadi usahakan ya pakai paku ripet seperti ini tuh, jadi seperti orisinilnya. Kita pasang dari pojok ke pojok dulu biar rata, nggak miring. Itu soalnya nantinya juga berpengaruh kalau sampai pemasangannya miring, sensor di dalamnya nggak akurat. Jadi kita pasangnya dari pojok ke pojok biar rata dulu ya. Setelah itu baru yang tengah-tengah. Nah, ini kalau pakai paku ripet begini itu hasilnya rapi. Di samping rapi juga nggak kelihatan kalau ini bekas dibongkar, karena emang kembali seperti semula ya tuh, seperti originalnya, nggak ngerusak. Terus juga nggak rentan kemasukan air, karena emang benar-benar ratanya itu sama, kelilingnya itu sama. Kalau pakai baut itu kadang-kadang nggak sama ya, ada yang kenceng, ada yang kendor. Paling kalau pakai baut itu harus dibantu pakai lem sealer atau apa gitu, supaya nggak rembes. Nah, kalau sudah rapi begini, sudah rapi semua ya, nanti kita coba langsung di unitnya ya, seperti apa perubahannya. Tapi dari pengalaman yang sudah sih itu kembali normal ya. Saya sudah sering melakukan itu ya, perbaikan throttle body itu, baik Avanza, Innova, itu udah sering. Oke, supaya enggak terlalu panjang durasinya, ini langsung aja sudah terpasang rapi. Terus kita langsung coba kita hidupkan ya, dihidupkan, terus kita cek lagi pakai scanner. Sepertinya kalau udah emang benar-benar nggak ada trouble, itu ya langsung normal, tanpa di scan pun normal. Nah, itu lampu milnya juga langsung mati. Kita coba gas juga udah enak ya, respon langsung. Turun naiknya gas itu
rata, enak ya tuh, tarikannya enteng. Tapi ya tetap kita coba scan ya, kita scan lagi seperti apa hasilnya. Untuk mobil ini sudah saya test drive ya berhari-hari, itu emang udah trouble-nya itu sudah nggak ada lagi ya, udah normal ya, nggak seperti waktu keluhan pertama itu kan sering mati, di starter susah, kadang-kadang berebet, kadang-kadang mati sendiri, jack engine-nya nyala. Dan ini sampai saya bikin video ini, saya upload ini, itu saya tes, itu udah nggak ada kendala ya, udah sekitar 1 mingguan mungkin ya saya tes dulu. Jadi ini udah fake, kerusakan dari situ, cuma kegagalan sinyal aja ya, mendeteksi bukaan gas. Ini udah normal sampai sini. Lah itu untuk teman-teman ya yang mungkin barangkali belum pernah bongkar throttle body, mungkin langkah-langkahnya ya seperti itu ya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Alat-alatnya ya cuma bor sama paku ripet aja. Selanjutnya kita tetap cek pakai scanner ya, hasil scan-nya seperti apa, kita tunggu dulu hasil akhirnya. Di sini udah default ya, tidak ditemukan kode kerusakan di sini. Itu udah fix, ini udah sehat mobil ini ya. Nah, itu untuk teman-teman mungkin ada yang mengalami hal yang sama ya, bisa dicoba cara tersebut ya, daripada harus mengganti ya. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini pengalaman dari saya ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah nyimak, dan saya ucapkan banyak terima kasih ya atas dukungannya. Oke, sampai bertemu dan sampai jumpa.